Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazifah Jopri dari kelas RL dengan NPM 202243501149 dari jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mini project yang setelah saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining. Proyek saya ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Ujian Siswa Menggunakan Algoritma Linear Regresi. Adapun tujuan dari proyek saya ini yaitu untuk memprediksi nilai ujian matematika siswa serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap nilai mereka. Dengan menggunakan metode linear ini, saya mencoba membangun model prediktif dari data yang tersedia yang saya ambil dari Kaggle. Di sini saya coba share screen terlebih dahulu. Baik, dataset yang saya gunakan bernama Student Performance in Exam yang terdiri dari 1.000 data siswa. Setiap data berisi informasi seperti gender, ras, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan siang, kursus persiapan ujian, serta skor matematika, membaca dan menulis siswa. Baik, langsung saja ke demo programnya. Yang pertama, di sini saya melakukan impor beberapa library Python yang saya butuhkan, yaitu ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Sklearn, dan lainnya. Selanjutnya, di sini saya membaca dataset bernama Student Performance. Dataset ini berisi data nilai ujian siswa lengkap dengan informasi seperti jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan siang, dan keikutsertaan kursus persiapan ujian. Eh, ini terdiri dari 1.000 baris dan 8 kolom. Selanjutnya, saya eh, mengambil data 5 paling atas. Ini datanya. Selanjutnya, saya mengecek struktur dataset untuk memastikan tidak ada data yang kosong, yaitu menggunakan dfinfo. Dari hasil yang sudah saya run di sini tidak terdapat ada yang nol dengan tipe data, objek, dan integer. Selanjutnya yaitu cek duplikat. Oh, sebelumnya masih ada melihat jumlah baris dan jumlah kolomnya, yaitu di sini jumlah barisnya ada 1.000 dan jumlah kolom 8 kolom. Selanjutnya melakukan pengecekan duplikat, data yang duplikat. Dari hasil yang sudah saya run, tidak ada terdapat data yang terduplikat, jadi saya lanjut untuk melakukan pengecekan missing value di setiap kolomnya. Lanjut, karena tidak ada terdapat missing value, saya lanjut untuk mencari deskriptif statistiknya, yaitu menggunakan dfdescribe. Di sini menampilkan ringkasan statistik data numerik seperti math score, eh, reading, reading score, dan writing score. Nilai matematika memiliki rata-rata sekitar 66 dan maksimum 100. Ini dia. Maksimalnya 100 dan rata-ratanya 66. Selanjutnya yaitu di sini saya melakukan pengecekan untuk nilai minimum dan maksimum matematika yaitu dari 0 sampai 100. Lalu saya hitung berapa banyak siswa yang nilainya di bawah 60 dan di atas 70. Ini saya pertama mencari nilai minimum dan maksimum terlebih dahulu.
Selanjutnya mencari nilai siswa yang nilainya kurang dari 60, yaitu terdapat 323 siswa. Lanjut mencari nilai matematika siswa yang di atas 70, yaitu dengan hasil 591, yang artinya ini lebih dari setengah siswa lulus dalam skor matematika ini. Lanjut, saya membuat visualisasi histogramnya dengan tambahan garis batas di nilai 60, yang artinya rendah, dan 70 standar kelulusan supaya lebih mudah dianalisis. Selanjutnya di sini saya menganalisis korelasi antara skor menggunakan heat map. Ternyata dengan yang menunjukkan hasil reading score dan writing score sangat berkorelasi positif dengan matematika score, yaitu sekitar 0,82 dan 0,80. Yang artinya siswa yang pintar membaca dan menulis cenderung juga mendapat nilai matematika tinggi. Lanjut, saya melakukan one hot encoding karena ada beberapa kolom kategori seperti gender, lunch, dan test preparation course. Saya ingin mengubahnya menjadi bentuk numerik pada one hit encoding. Lanjut, selanjutnya yaitu memisahkan fitur input X dan target Y, yaitu nilai matematika. Oke. Lalu, dan saya juga membagi 80% untuk data pelatihan model dan 20% untuk pengujian. Hal ini penting agar model tidak hanya bagus di data training, tetapi juga memprediksi data baru. Oke. Selanjutnya yaitu membuat model regresi linear dengan hasil seperti di bawah ini, yang telah saya latih menggunakan data training di atas. Selanjutnya yaitu membuat prediksi dan evaluasi. Oke. Buat prediksi dan evaluasi, saya lakukan prediksi terhadap data uji, lalu mengevaluasi performa model menggunakan metrik. Dari hasil evaluasi menunjukkan hasil MSE 29,09 dan lain-lain, RMSE-nya 5,393 dan seterusnya, dan R-score-nya itu 0,88. Yang artinya model ini bisa menjelaskan 88% variasi nilai matematika berdasarkan fitur-fitur yang digunakan. Dan rata-rata kesalahan hanya sekitar eh, kurang lebih 5 poin dari nilai sebenarnya. Lanjut, saya di sini membuat visualisasi prediksi dengan menggunakan scatter plot untuk membandingkan nilai asli dan nilai prediksi. Semakin dekat titik ke garis merah putus-putus, semakin akurat juga prediksinya. Lalu dari demo program yang sudah saya buat, saya dapat menarik kesimpulan bahwa eh, kemampuan membaca dan menulis sangat berpengaruh terhadap performa matematika mahasiswa. Selain itu, kursus persiapan ujian juga memberikan kontribusi positif meskipun tidak sebesar skor akademik lainnya. Model linear regression terbukti cukup akurat menurut saya dan dapat digunakan untuk membantu institusi pendidikan untuk mengidentifikasi siswa memerlukan perhatian yang lebih. Demikian video penjelasan dari mini project saya ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.